Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan dalam Oktav Paskah hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Jangan lupa untuk mendoakan hari ini Paus kita, Paus Fransiskus dimakamkan. Kita doakan keselamatan abadi, istirahat kekalnya. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, pada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pergumulan iman akan Yesus Kristus dialami oleh para murid. Cerita-cerita tentang kebangkitan, penampakan Yesus tidak begitu saja membuat mereka percaya. Sampai akhirnya mereka sendiri mengalami Yesus yang bangkit itu. Ketidakpercayaan para murid di satu sisi memang mengherankan. Tapi di sisi yang lain justru menekankan kebenaran dari peristiwa kebangkitan itu sendiri. Kisah-kisah Injil seputar kebangkitan menyajikan dengan jujur saudari-saudara tanggapan para murid tentang Yesus yang bangkit. Pada bagian akhir dari Injil hari ini saudara-saudari, di sana termuat penugasan Yesus kepada para murid. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, bahwa pengalaman akan Allah itu harus diwartakan. Sukacita karena mengalami Allah harus diwartakan. Tidak boleh hanya menjadi konsumsi pribadi. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Memberitakan Injil itu berarti memberitakan kabar sukacita bahwa Allah menyertai umatnya. Bahwa Allah beserta kita melalui kehadiran Yesus. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan para muridnya. Yesus adalah tanda nyata Allah yang hadir bagi manusia, bagi kita. Yang kedua saudari-saudara, pewartaan iman yang sejati itu adalah mengabarkan kabar sukacita tentang Allah yang menyertai dan bukan tentang memaksakan konsep-konsep tentang Allah dalam suatu agama. Orang bisa bertengkar, orang bisa berdiskusi, atau bahkan berkelahi karena perbedaan konsep. Kita lihat saudara-saudari di media-media sosial, diskusi-diskusi liar tentang pokok-pokok iman, tentang doktrin, tentang
tradisi-tradisi, banyak sekali yang berdiskusi atau kemudian memancing-mancing sebuah diskusi tanpa dia sendiri pahami apa yang didiskusikan. Tanpa belajar banyak tentang latar belakang mengapa suatu tradisi, mengapa suatu ajaran, mengapa suatu doktrin, mengapa suatu konsep tentang Tuhan itu dibakukan dalam sebuah ajaran yang resmi. Akibatnya itu tadi, diskusi liar seringkali jatuh di dalam usaha untuk menjelekkan, menjatuhkan, atau menyerang orang secara pribadi. Dan itu bukan yang dimaksudkan oleh Yesus. Tapi jika yang diwartakan adalah pengalaman akan Allah, pengalaman iman, maka orang akan lebih mudah untuk membuka hati, menerima, sebab pengalaman akan Allah itu sifatnya universal. Menarik saudara-saudari, diskusi-diskusi, podcast atau siaran-siaran televisi terkait wafatnya Paus Fransiskus. Baik oleh Bapak Kardinal, para uskup, tokoh-tokoh yang diwawancarai, tapi lebih-lebih apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal tentang pribadi Paus Fransiskus. Sebagai seorang pribadi yang sederhana, seorang pribadi yang bersahaja, seorang pribadi yang sungguh punya perhatian kepada kemanusiaan, persaudaraan, lingkungan hidup. Seorang yang senantiasa berbelas kasih kepada mereka yang seringkali diperlakukan tidak adil, dimarginalkan di tengah dunia saat ini. Dan Bapak Kardinal mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipraktekkan dalam kata dan tindakan dari Paus Fransiskus itu berasal dari pengalaman akan Allah. Paus Fransiskus tidak bicara doktrin, tidak mengajarkan sesuatu ajaran gereja, tetapi kesaksian hidupnya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyampaikan tentang Tuhan, bagaimana dia memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang kecil, bagaimana dia memberi perhatian kepada perdamaian, bagaimana dia membangun kolaborasi untuk merawat kebersamaan, berjalan bersama di satu bumi yang menjadi rumah bersama ini. Itu adalah pengalaman akan Allah. Disitulah kesaksian hidup. Maka saudari-saudara, sungguh sangat menjadi suatu pewartaan yang sangat signifikan dan yang membawa pengaruh yang besar, yaitu pengalaman akan Allah di dalam kesaksian hidup yang kita jalankan, dalam praktek hidup yang kita hayati sehari-hari atau hari demi hari. Itulah pewartaan yang sungguh memberi makna atau yang sungguh berpengaruh di dalam hidup ini. Orang tidak mudah untuk menjadi atau mengikuti agama kita kalau kita hanya tahu doktrinnya, tahu ajarannya, tapi praktek hidup ternyata tidak selaras. Moga-moga saudara-saudari, perintah Yesus atau penugasan Yesus kepada para murid dan tentu kepada kita semua yang mengimaninya. Pergi, wartakanlah Injil kepada segala makhluk, sungguh meneguhkan kita untuk mewartakan pengalaman akan Allah dalam hidup ini. Di dalam kesaksian, dalam praktek hidup yang nyata di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau yang bangkit tidak meninggalkan kami berjalan sendiri, namun Engkau senantiasa menyertai kami dan meneguhkan kami untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bantulah kami menemukan cara-cara sederhana untuk
menyatakan kasih dan penyertaan-Mu di antara sesama kami yang berbeda keyakinan dengan kami. Semoga dengan demikian, semakin banyak jiwa yang memuliakan nama-Mu. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu Paus Fransiskus yang hari ini dimakamkan. Semoga dia boleh menikmati damai abadi dan boleh menikmati apa yang Kau janjikan kepada setiap orang yang percaya dan melayani-Mu dengan sepenuh hati. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.